Cobain serunya aplikasi Bank Syariah Indonesia Mobile. Lebih mudah investasi emas, berbagi manfaat lewat wakaf, cari lokasi masjid, bahkan lebih mudah buat eksis. Buka rekeningnya juga bisa di mana aja. Sahabat akurat, dakwah secara makna adalah mengajak. Jadi kalau kita berdakwah itu sesungguhnya mengajak, bukan menghakimi, bukan memvonis. Maka fungsi seorang dai itu sesungguhnya mengajak pada nilai-nilai kebaikan yang diajarkan dalam agama. Kalau ada dai yang kemudian dalam berdakwah dia kerap mengancam, mempersekusi, memfitnah, membuli, dan lain sebagainya, maka sesungguhnya dia sebetulnya belum memahami makna dakwah itu. Kalau kita melihat pesan Al-Quran terkait dengan dakwah, yang paling menarik kita bisa temukan dalam surah Ali Imran ayat 104 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummati yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa ulaika humul muflihun. Kalau secara arti ayat ini bunyinya adalah hendaklah di antara kalian ada orang-orang atau sekelompok orang yang mengajak kepada kebaikan, memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah pada yang mungkar. Merekalah orang-orang yang berbahagia, orang-orang yang mendapatkan keberuntungan. Kalau kita melihat ayat ini bagian per bagian, kita akan temukan bahwa berdakwah fungsi asasinya adalah, fungsi dasarnya adalah yad'una ilal khair, mengajak kepada kebaikan, kebaikan yang nanti diajarkan oleh agama. Meskipun nilai-nilai kebaikan itu bisa juga universal, tetapi khusus terkait dengan ayat ini kita temukan ada kata al-khair, ya, yang nanti muaranya kebaikan yang bersumber pada Allah, bersumber pada ajaran Rasulullah, dan seterusnya. Ayat ini ketika dilanjutkan kita juga temukan makna bahwa ya'muruna bil ma'ruf. Fungsi seorang yang berdakwah itu harus memerintahkan kebaikan. Al-ma'ruf di sini yang menarik adalah al-ma'ruf itu sesungguhnya sesuatu yang sinkron, inline dengan apa yang berlaku di lingkungan masyarakat. Maka kata al-ma'ruf ini nanti ada hubungannya dengan kata urf. Urf itu adalah kebiasaan yang dikenal, tradisi yang dikenal di lingkungan masyarakat. Maka kalau kita mengatakan sesuatu yang baik, itu adalah sesuatu yang dilihat oleh masyarakat sebagai sesuatu yang baik, oleh orang-orang di lingkungan kita sebagai sesuatu yang baik. Begitu juga sebaliknya, wa yanhauna 'anil munkar, mencegah kemungkaran, itu juga adalah sesuatu yang diingkari, yang tidak disukai oleh orang-orang di lingkungan kita, oleh orang-orang yang masuk dalam siklus atau radar pergaulan kita. Ini yang kita perlu fahami. Maka nanti ada penjelasan-penjelasan dalam riwayat yang menyebutkan bahwa ma ra'ahul muslimuna hasanan fahuwa indallahi hasanun. Apa yang dilihat oleh orang-orang muslim yang lain sebagai sebuah kebaikan, maka itu adalah sesuatu yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga sebaliknya, ma ra'ahul muslimuna sayyi'an fahuwa indallahi sayyi'un. Sesuatu yang dilihat oleh orang Islam sebagai sesuatu yang tidak baik, maka di sisi Allah juga sama, itu sesuatu yang tidak baik. Maka kita faham di dalam Islam bagaimana
interaksi, hubungan kita itu tidak hanya dengan Allah saja, tapi juga dengan orang-orang di sekitar kita, di lingkungan kita, bahkan mungkin kepada orang yang berbeda keyakinan, berbeda agama dengan kita. Maka ini penting kalau kita kemudian mengambil intisari dari surah Ali Imran ayat 104 tadi, bahwa dalam berdakwah kita penting melihat apakah kebaikan yang kita sampaikan itu bertentangan dengan nilai-nilai agama kita atau tidak. Kalau itu bertentangan, ya pastikan bahwa ada yang salah dengan dakwah kita. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah yang kita dakwahkan itu bertentangan dengan nilai-nilai yang diyakini oleh masyarakat di lingkungan kita atau tidak. Kalau itu bertentangan berarti ada masalah dengan dakwah kita dan kita perlu introspeksi diri. Begitu juga ketika kita mencegah kemungkaran, melarang kemungkaran, ya, menarasikan anti kemungkaran, itu juga harus sesuai dengan apa yang terjadi, ya, apa yang difahami, apa yang dianggap sebagai nilai-nilai yang diyakini di lingkungan masyarakat, meskipun juga tetap harus melihat bagaimana panduan agama dalam melihat kemungkaran itu. Kalau yang disebutkan oleh agama itu sebagai kemungkaran, maka itu adalah kemungkaran. Tapi juga definisi kemungkaran juga kita bisa lihat apakah lingkungan sosial kita menganggap itu sebagai kemungkaran. Kalau lingkungan sekitar kita menganggap itu sebagai kemungkaran, ya kita tetap harus menganggap itu sebagai kemungkaran, dan itu bagian dari dakwah kita supaya apa yang kita sampaikan kepada masyarakat dalam mendakwahkan kebaikan, mendakwahkan kema'rufan, mendakwahkan nahi mungkar, itu bisa diterima dan produktif, tidak kontraproduktif terhadap apa yang sudah terjadi di lingkungan kita. Nah, ini yang mungkin perlu kita fahami betul, ya, dalam kita berdakwah. Ada hal-hal yang kita perlu lihat, tidak hanya norma agama semata yang menjadi ukuran dan parameternya, tapi kita juga perlu melihat tradisi, kehidupan sosial yang terjadi di lingkungan kita. Dua-duanya bisa didudukkan dalam tempat yang sama, tidak harus dipertentangkan. Nah, ini yang penting menjadi prinsip dan pedoman kita semua. Karenanya kemudian di dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 125, Allah Subhanahu wa Ta'ala meminta kepada kita yang mendakwahkan kebaikan, ada caranya, ada strateginya, ada tekniknya. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Ada 3 metode atau 3 cara yang diajarkan Al-Quran di dalam surah An-Nahl ini yang tadi sudah saya sampaikan ayatnya secara garis besar mengenai bagaimana cara dan metodenya. Yang pertama adalah ajak kepada jalan Tuhanmu, artinya ini berdakwah bil hikmah, dengan kearifan, dengan kebajikan, dengan kebaikan, dengan nilai-nilai positif yang dikenali oleh orang-orang yang ada di sekeliling kita. Hikmah. Hikmah ini menjadi sesuatu yang kata kunci yang menarik. Dia tidak memberikan kekerasan baik secara verbal maupun fisikal. Tidak, lisannya tidak menyakiti, tidak membuli, mengajak tapi merangkul, mengajak tetapi menuntun, membimbing. Tidak menyakiti, tidak melukai, tidak membuli, tidak memfitnah, tidak mempermalukan objek yang kita ajak. Itu al-hikmah. Wal mau'izatil hasanah. Kita memberikan nasihat kepada objek yang kita ajak, tapi caranya jangan di depan umum. Menasehatinya di ruang yang tertutup. Kalaupun di depan umum kita tidak boleh sebut namanya, tidak spesifik menyebut orang yang kita nasihati. Ini juga bagian dari yang disebut oleh Al-Quran sebagai al-mau'idah al-hasanah. Wajadilhum billati hiya ahsan. Dan kalau terpaksa berdebat, carilah teknik berdebat yang menghormati, memuliakan lawan debat kita. Itu strategi yang diajarkan Al-Quran. Dan dalam konteks Ramadan, semua kita punya kewajiban berdakwah. Semua kita dituntut
oleh Allah Subhanahu wa taala, dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendakwahkan kebaikan. Berdakwah tidak harus dai yang melakukannya, tidak harus ustadz, tidak harus kiai, tidak harus ulama, tapi kita semua punya kewajiban untuk mendakwahkan, dan cara mendakwahkannya itu tentu dengan cara-cara yang baik, dengan cara yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama kita, dengan cara yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai tradisi kehidupan sosial yang kita ada di dalamnya. Dan dalam kita mempunyai kewajiban berdakwah ini, kita lakukan semampu kita. Kita berdakwah dalam bidang-bidang yang sesuai, di bidang yang kita geluti sekarang sebagai musisi, sebagai seniman, sebagai wartawan, sebagai profesional. Kita bisa berdakwah di lingkungan kita dengan cara profesional, menghargai waktu, menghargai apapun yang sedang kita geluti. Mudah-mudahan Ramadan kali ini membuat kita mempunyai kesadaran berdakwah, mengajak orang lain ke dalam Islam, mengajak orang lain ke dalam kebaikan, apapun kebaikan-kebaikan yang kita bisa tanam di lingkungan sosial kita. Itulah nilai pahala dalam kita berdakwah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sampai di sini, sahabat akurat. Berita adalah napas peradaban, menjadi tanda bergeraknya zaman. Ada masa kertas ditimpa tinta, kini mewujud dalam portal berita. 4 tahun Akurat.co hadir. Sajikan berita dan data mutakhir. Politik, hukum, ekonomi, gaya hidup, hiburan, dan cerita orang tenar. Semua lengkap, cepat, tepat, dan benar. Kejadian nggak sekolah. Langkah kami adalah nyata, penuh sukacita mencari berita, menelusuri jalan menggali fakta, menulis berbasis data. Berpegang teguh pada independensi adalah prinsip kami. Menguji informasi adalah kunci, tak campurkan fakta dan opini. Menjaga keseimbangan narasi. Inovasi adalah nafas kami. Kaum muda yang haus berkreasi. Kembangkan diri, adaptasi, kontribusi demi kemajuan negeri. Pernyataan sikap ini